Bersih-bersih internal memang menjadi keharusan ya, khususnya di kalangan penegak hukum ya. Kalau kita lihat fenomena terakhir ya, Ketua bekas Pengadilan Negeri Surabaya, di mobilnya ada uang 20 miliar dan disita untuk setingkat Ketua Pengadilan. Pejabat Mahkamah Agung bekas ada 1 triliun di Jakarta, ya. Dan itu uang siapa, uang dari mana, lupa dianya kan. Nah gimana Mas Dirman merespon ini kalau memang tekadnya adalah melakukan bersih-bersih secara internal yang bisa kena banyak orang? Saya ingin mengulang sekali lagi bahwa sistem yang melingkupi Pak Prabowo ini masih sistem lama. Karena itu kalau mau nyapu, sapunya mesti bersih kan. Jadi itu satu konsekuensi logis bahwa membersihkan mesti mulai dari dalam gitu. Nah, menurut saya ada 2 stream pekerjaan. Yang pertama, kasus-kasus besar tadi mesti dibuat satu clearing house dengan membentuk task force apapun namanya. Tim gabungan segala macam langsung dikendalikan oleh presiden supaya itu menjadi satu sumber harapan bahwa hal yang di depan mata itu diselesaikan dengan cepat. Tapi yang sifatnya sistem tadi, mungkin orang menunggu apakah Pak Prabowo akan segera mengganti Kapolri. Bukan soal kita tidak suka, tapi sudah cukup lama. Dan tadi ada beban-beban sejarah yang membuat beliau tidak bisa leluasa bergerak. Apakah bersedia atau sanggup mengganti Jaksa Agung juga sudah cukup lama. Dan banyak sekali kontroversi yang melingkupi Jaksa Agung sekarang ini kan. Kalau 2 posisi ini diselesaikan, itu akan membuat full engagement dari presiden kepada seluruh aparat penegak hukum. Di luar itu, orang bertanya apakah Presiden Prabowo bersedia melakukan revisi kembali Undang-Undang KPK sehingga KPK bisa bertenaga seperti di masa lalu gitu. Ya kemarin barangkali proses pemilihan KPK ya itulah adanya gitu. 1-2 orang bermasalah masih bisa masuk. Tapi mungkin kalau kemudian Presiden Prabowo melakukan satu review ulang bahwa KPK merupakan instrumen yang mesti diperkuat kembali, itu juga akan menjadi harapan. Jadi satu hal kita mesti menyelesaikan masalah-masalah yang di depan mata sebagai quick win katakanlah. Sisi lain secara sistem harus dijelaskan. Tetapi kembali pada suasana ini tidak menguntungkan karena serba targetnya kan memang ditunggu orang. Karena itu kemampuan delivery akan menjadi penentu apakah kredibilitas leadership akan muncul atau makin hari makin turun. Itu yang kita tunggu. Baik, Bang Doli. Ini kalau Mas Dirman tadi mengatakan dalam kasus skandal mafia 1 triliun di Jakarta, itu harus ada semacam task force sebetulnya untuk memberikan semacam sinyal harapan bahwa memang ada sesuatu yang dikerjakan. Gimana Mas Doli sebagai anggota parlemen memandang ide itu? Iya, saya kira terserah ya apakah kemudian melalui pembentukan task force atau kemudian cukup diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang memang sudah ada gitu. Yang ditunggu itu kan masalah itu selesai gitu. Itu yang tadi saya katakan perlu ada gebrakan ya yang kemudian secara psikologis itu membuat statement-statement itu menjadi tambah berbobot ya dinilai oleh publik ya sehingga nanti ekspektasi publik bahwa memang statement itu ditindaklanjuti. Political will itu dilakukan dengan political action gitu. Nah, caranya bisa saja mau pakai task force saya kira oke, mau dengan aparat penegak hukum yang sekarang ada. Yang ditunggu itu adalah apakah masalah yang dilihat yang menjadi viral setiap orang sekarang itu selesai atau tidak dalam waktu yang cepat, kira-kira itu. Oke, Bung Mardhani, ini kalau bagi publik ya, minimal bagi saya lah, Zarov Rikar ini satu kasus yang bisa membongkar skandal mafia yang sangat luar biasa. 1 triliun di Jakarta. Uang dari mana? Cashnya ya. Cashnya. Belum emasnya. Kita nggak tahu. Ketua pengadilan 20 miliar, tapi itu sangat legal formal diselesaikannya. Nah tadi usulan Mas Dirman soal task force atau tim gabungan, ini mau diselesaikan seperti apa agar ada harapan bahwa ini bersih-bersih internalis serius sebetulnya dikerjakan. Sebetulnya perintah Pak Prabowo selalu lugas ya, kayak pagar laut tuh saya ingat tuh kan, segel, bongkar, selidiki. Nah kasus-kasus yang... Tapi siapa yang disuruh diselidiki itu? Kalau yang disuruh bongkar kan Angkatan Laut. Yang selidiki siapa? Yang selidiki kalau dari Kementerian KKP mereka akan terus mencoba. Oke, balik ke Sarov tadi. Kita balik. Maksud saya adalah perintahnya jelas. Dan tinggal mungkin
harus segera diikuti dengan aksi yang tegas dan sederhana kok. Kita punya PPATK, bisa kok profiling Zarov ini. Kita punya kemampuan untuk menyelidiki sampai kemana rekening itu mengalir. Kita juga bisa mencari orang-orang yang bisa membreakdown. Rekodnya jelas kok, nggak tiba-tiba dia datang, naiknya dari mana, sempat jadi apa gitu kan. Dengan profiling yang jelas, saya setuju. 100 hari kedua harus ada gebrakan yang memberikan harapan bahwa negeri ini sedang diurus. Karena Mas Budiman, sekarang ini agak lucu. Bahwa kita ini kelas menengah kita yang harusnya jadi tulang punggung kemajuan negara, hantamannya luar biasa. Luar biasa, oke. Atas dikasih karpet merah, Bawa bawah bansos, dinakbokan dengan bansos, kelas menengah makan tabungan. itu tidak diberikan insentif. Padahal insentif paling utama good governance. Insentif paling utama adalah bagaimana mereka pertumbuhan ekonomi tumbuh sehingga ini menjadi kekuatan besar gitu loh. Oke, baik. Kalau udah kuat enak penegakan hukumnya. Oke, Bung Daniel, ini gimana? Zarov itu di Jakarta tuh, di pusat kota, 1 rumah 1 triliun. Ya, di mobil 20 miliar. Ketua pengadilan ini kan kalau Pak Prabowo mau betul-betul menyelesaikan mafia peradilan, kenapa ini nggak dibentuk semacam tim, task force atau apapun namanya sehingga siapapun yang terima dari manapun udah sikat aja kira-kira gitu. Mas Budiman, saya tidak mampu menjawab hal-hal yang sangat konkret, spesifik seperti itu. Tapi yang jelas saya ingin menjelaskan bahwasannya peta jalan pemberantasan korupsi dan pembangunan ekonomi, politik, dan hukum di pemerintahan Pak Prabowo itu jelas. Makan bubur panas Pak Prabowo mulai dari pinggiran begitu. Kemudian di satu sisi Pak Prabowo ingin pastikan fokusnya adalah kesejahteraan untuk rakyat. Nah, dimulailah dari tadi masalah-masalah potensi ekonomi yang hilang di hulu itu seperti apa supaya kemudian pendapatan negara naik, kemudian pendapatan negara yang naik itu bisa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan dipastikan tidak dikorupsi, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Pak Prabowo agaknya mulai langkah beliau di situ. Nah, kemudian tahap berikutnya Pak Prabowo tentu memberikan instruksi dan warning yang jelas kepada seluruh penegak hukum terkait dengan tindak kriminal, tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, dan itu warning yang terang. Dan saya berkeyakinan ini 100 hari, tentu ada batas waktu nanti yang akan ditetapkan oleh Pak Prabowo sendiri, dan beliau pasti melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, evaluasikah, digantikah dan sebagainya. Itu langkah-langkah itu pasti akan beliau lakukan. Karena kan ini 100 hari ini ya kira-kira tahapan-tahapannya, marhalahnya kira-kira tahapan-tahapannya sedang dilakukan nih. Jadi sabar. Saya berkeyakinan Pak Prabowo akan sampai dengan harapan-harapan tadi seperti Pak Sudirman, Mas Budiman, dan tentu publik. Pak Artinya pendek dalam 100 hari ke depan akan ada pergantian pucuk-pucuk penegak hukum gitu? Kalau itu saya tidak tahu. Tentu itu ada. Mudah-mudahan kejadian. Oke, thank you Mas Dirman, Bang Daniel, Bas Mardhani, dan Bang Doli Kurnia. Dengan dukungan politik yang begitu besar, Presiden Prabowo Subianto bisa mewujudkan retorika anti korupsinya dengan tindakan nyata. Membongkar mafia peradilan 1 triliun rupiah bekas pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar adalah salah satu pintu masuknya. Membentuk tim gabungan bisa menjadi satu jalan. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.